Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cok Motivator. Beberapa hari ini tidak update ya, biasanya kita update video hampir tiap hari gitu ya. Nah, tapi karena ada beberapa eh, kesibukan baru, termasuk diantaranya mengatur kandang-kandang ayam Bangkok yang ada di sebelah ini, jadi waktunya agak tersita sedikit gitu ya, adaptasi. Tapi nanti sudah mulai normal lagi kalau sudah lengkap. Karena kan kandang ayamnya ini ada satu sebetulnya, cuman kita sekat-sekat sampai 1, 2, 3, 4, mungkin bisa jadi 5 nanti, atau 6, 7, sampai 11 gitu ya. Nah, ya tapi sudah clear untuk saat ini, nanti kita kembangkan lagi. Nah, yang ingin saya sampaikan di video kali ini ada kaitannya dengan ini apa, kondisi yang eh, saya hadapi sekarang ini gitu ya, kemudian juga yang didialogkan oleh Wali Bener dan santri Maneges di komunitas sana gitu ya. Jadi ada kesamaan yang ketika saya membenahi ini, kemudian di luar gudang ini gitu ya, ada sesuatu yang oh ya clear gitu ya. Jadi gini, kita akan belajar dari binatang, kemudian juga dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Oke, apa sih yang bisa kita pelajari secara garis besar atau secara esensial dari tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian manusia? Karena itu simak terus video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham gitu ya. Dan jangan lupa untuk Anda yang baru bergabung di channel Cak Motivator ini, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, karena itu berarti Anda menekan pintu ilmu, karena setiap saat kita akan update video-video untuk Anda. Kemudian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda yang sedang membutuhkan informasi ini bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya. Oke, begini. Jadi secara garis besar ini ya, ini yang disampaikan oleh Wali Bener kepada para santri Maneges, bahwa secara garis besar ada 3 makhluk gitu ya. 4 sebetulnya, tetapi ada 3 yang kita bahas, yaitu ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ya termasuk tanaman itu ya, pohon itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang berikutnya ada hewan, binatang ya. Binatang ya ayam ini ya, sapi, kemudian kambing. Kemudian ada manusia kan gitu. Apa yang kita pelajari dari ketiga hal ini? Yang pertama, tumbuh-tumbuhan itu ya, atau tanaman itu. Jadi tumbuh-tumbuhan itu dia akan hidup di situ. Kemudian dia tumbuh, berkembang, kemudian menghasilkan buah gitu ya. Atau menghasilkan sesuatu yang dia produksi. Misalkan kalau tanaman buah-buahan ya dia akan memproduksi mangga, kemudian kelengkeng. Dia akan menimbulkan buah yang bisa dimanfaatkan untuk proses kehidupan yang lain. Kalau pohon jati mungkin tidak ada buahnya, tetapi dari tubuhnya sendiri, dari pohonnya sendiri itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Kalau buah kelengkeng ya dipanen, dijual kan gitu ya. Kemudian kalau rambutan ya sama. Kemudian padi, jagung menghasilkan buah. Begitu berbuah ya sudah dipakai manusia kan gitu ya. Sama dengan pohon jati, begitu waktunya dipanen ya sudah diambil kan gitu. Jadi semuanya untuk manusia gitu ya. Kalau kita melihat secara garis besar, semuanya untuk manusia, semuanya untuk lain, bukan untuk tumbuhnya sendiri. Ada yang pernah lihat bahwa pohon kelengkeng itu berbuah, kemudian pohon kelengkengnya atau buah kelengkengnya dimakan sendiri oleh pohon kelengkeng? Nggak ada kan ya. Mesti berbuah dan untuk yang lain kan gitu. Sama dengan pohon ini, pohon singkong. Dia berbuah ya sudah untuk orang lain, untuk manusia, bukan untuk singkongnya sendiri kan gitu ya. Jadi itu artinya ada bahwa dia berbuah untuk yang lain, bukan untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi ya sama dengan manusia kan gitu ya. Manusia itu ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya gitu ya. Jadi kan nggak pernah lihat ada buah rambutan berbuah kemudian dimakan buah rambutan sendiri, kan nggak ada. Pohon jeruk kemudian berbuah jeruk terus dimakan sama jeruknya sendiri, kan nggak ada gitu ya. Hanya istilahnya aja jeruk makan jeruk, padahal kan nggak ada gitu ya. Nah oke, itu yang dari tumbuh-tumbuhan gitu. Nanti apa yang bisa kita pelajari? Oke, kita bandingkan dulu dengan hewan gitu ya.
Jadi hewan ini cari makan gitu ya, tumbuh berkembang ya untuk dimakan sendiri gitu ya. Dia cari makan, dimakan sendiri. Kan nggak ada kambing gitu ya, terus cari makan dikasihkan ke temannya, nggak ada. Mesti cari makan untuk sendiri kan itu. Tumbuh kembang, cari makan untuk sendiri kan itu. Ya, beda dengan pohon tadi ya. Kalau pohon tadi kan menghasilkan sesuatu untuk yang lain, untuk manusia katakanlah gitu ya. Untuk diri sendiri nggak ada gitu. Nah, kemudian ada manusia kan gitu. Nah, manusia ini punya sifat yang unik karena dia ada nalar gitu ya. Dan ini berbeda. Ada manusia yang bisa bersifat seperti tanaman gitu ya. Jadi dia mencari, menghasilkan sesuatu untuk yang lain. Ada gitu ya. Tapi pun ada manusia yang ya itu tadi, begitu cari ya untuk dirinya sendiri ada. Banyak kan gitu ya. Cari untuk dirinya sendiri ada. Ya sama dengan tadi yang binatang tadi gitu ya, makan sendiri. Loh, yang ayam bangkok ini di sini sebelah ini, kalaupun saya kasih makan gitu ya, dia mesti kadang-kadang masih ribut sama temennya gitu kan. Satu petarangan ribut sama temennya karena dia pingin makan sendiri kan gitu. Temannya makan tarung kan gitu. Nah, itulah yang kita pelajari, yang kita inspirasinya dari ini tadi, dari sisi mana kita ngambilnya, dari sisi tumbuhan atau hewan. Manusia itu mau milih mana, karena punya pilihan. Mau seperti tumbuhan yang tumbuh berkembang kemudian untuk yang lainnya, atau seperti hewan tumbuh berkembang untuk dirinya sendiri kan gitu ya. Ya bisa dua-duanya, bisa seperti itu. Tapi yang idealnya kan semacam itu, seperti pohon tadi itu ya. Nah, berarti ada pertanyaan, terus nggak boleh untuk diri kita sendiri? Oh ya, nggak begitu. Kalau kita jeli terhadap tanaman teman-teman, yang bisa kita pelajari gitu ya. Ya kalau boleh kalau boleh kita mengajak gitu ya seperti tumbuhan kan gitu. Maksudnya begini, kita berkarya, kita menghasilkan sesuatu, ya dimanfaatkan untuk yang lainnya. Terus untuk diri kita sendiri nggak ada, tetap ada. Jadi begini, pohon itu kan sebetulnya tetap ada untuk dirinya sendiri, tetapi tidak kelihatan kan gitu. Ya karena memang sedikit yang seperlunya gitu ya. Misalkan pohon rambutan gitu ya. Dia akan mengambil intisari dari tanah untuk makanan, kemudian dimasak di daun sebagai proses fotosintesa itu. Nah, setelah dimasak di daun akan dikirimkan ke tempat buah. Tempat bunga tadi. Kemudian jadilah buah. Nah, apakah ada yang dimakan? Ya ada. Ya dia kan tumbuh itu sebagian untuk makanannya itu kan gitu ya. Jadi tidak ada sebetulnya manusia yang untuk semuanya itu enggak. Tetap ada untuk dirinya sendiri meskipun sebatas yang dia perlukan kan gitu. Seperti tanaman, dia tetap ada untuk tanamannya sendiri, tetapi sebatas yang dia perlukan. Seberapa banyak? Tentu saja lebih banyak hasilnya daripada yang dipakai kan gitu. Tetap seperti itu. Bagaimanapun juga tetap ada yang untuk dirinya sendiri. Dan kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya tetap ada toh. Yang untuk diri kita sendiri kan tetap ada. Orang mencari, katakanlah mengumpulkan. Nah ini beberapa kasus yang lalu itu ya, beberapa waktu yang lalu ada kasus ketika bahwa mengumpulkan derma gitu ya, kemudian ada batas minimal yang bisa dipakai untuk mengurusnya itu kan ada, dan itu sudah diukur gitu ya, secara penelitian sudah diukur hanya sekitar 10% atau berapa persen, tidak melebihi dari itu. Kalau sudah menggunakan 15-20% ya sudah melebihi. Jadi kan ada batasan-batasan mana yang bisa dipakai gitu ya. Nah, tinggal kita memilih mana yang kita pakai, seperti tumbuhan atau seperti binatang atau seperti manusia. Nah, manusia seperti apa kan gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.